Saudara keluarga Bribda Ignatius Dwi Frisco Sirage, korban tewas diduga tertembak senior, mengaku kecewa dengan penjelasan polisi soal dugaan kelalaian tersangka hingga menyebabkan kematian anaknya. Temanmu semua tuh kok. Ayah almarhum menyebut kematian anaknya Bribda Ignatius Dwi Frisco diduga tertembak karena dugaan transaksi jual beli senjata di rusun asrama Polri, bukan karena unsur kelalaian. Keluarga pun mengaku kecewa dengan penjelasan polisi soal adanya dugaan kelalaian dua tersangka. Keluarga meminta kasus ini bisa diungkap terang benderang. Kecewa dengan penjelasan yang dijelaskan oleh Polri, ya, bahwa itu tidak sengaja. Densus 88 anti teror pada saat kami berada di Jakarta, bahwa dengan segala permasalahan dari awal yang mereka alami, ya, dari pelaku tadi yang datang dengan kondisi setengah mabuk, cekcok antara pelaku dengan anak kami, ya. Mungkin pada saat itu karena menurut penjelasan dari tim penyidik Mabes Polri, ya, tim Densus 88, bahwa pada saat cekcok pelaku ini mengambil pistol dan pistolnya ditunjukkan kepada anak kami, ya, korban, sehingga pistol itu meledak. Dalam keterangan resmi pada Jumat kemarin, polisi mengungkap kronologi kejadian. Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro mengungkap sebelum Bribda IDF tertembak, tersangka YMS sempat memperlihatkan senjata api yang dibawanya kepada dua saksi AN dan AY dalam keadaan mabuk. Korban IDF pun masuk ke dalam kamar. Tersangka YMS pun sempat memperlihatkan senpi rakitan tersebut. Namun naas, korban justru tertembak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Tersangka IM bersama saksi AN dan saksi AY berkumpul di kamar saksi AN. Saat berkumpul tersebut, mereka bertiga mengkonsumsi minuman keras dan tersangka IMS menunjukkan senjata api yang dia bawa kepada dua saksi tersebut. Korban ID memasuki kamar saksi AN dan menurut keterangan saksi AY dan AN, tersangka IM kembali mengeluarkan dan menunjukkan senjata api yang tadi ditunjukkan kepada para saksi, itu ditunjukkan kepada korban ID. Saat tersangka IM menunjukkan senjata api tersebut kepada korban, tiba-tiba senjata api tersebut meletus dan mengenai leher. Korban ID terkena pada bagian bawah telinga sebelah kanan, menembus ke tungku belakang sebelah kiri. Polisi pun menyita sejumlah barang bukti, diantaranya rekaman CCTV di Rusun Asrama Polri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Lokasi korban Bribda IDF diduga tewas tertembak seniornya. Satu pucuk pistol rakitan non-organik, satu selongsong dan proyektil peluru kaliber 45 ACP, serta telepon genggam tersangka, saksi, dan korban. Dalam kasus ini, polisi sudah menetapkan dua tersangka, yakni IMS yang sebagai pengguna senjata api rakitan, dan IGD yang diduga sebagai pemilik senpi. Keduanya pun terancam hukuman pidana dan kode etik. Benarkah ada motif lain di balik dugaan kelalaian di kasus Bribda Ignatius Dwi Frisco Sirage akibat dugaan tewas tertembak seniornya? Kita bahas bersama kriminolog Universitas Indonesia, Adrianus Meliala. Selamat petang, Prof. Adri. Selamat petang juga, Mas. Baik, Prof, sudah ada penjelasan dari polisi soal senjata
api rakitan. Tapi yang dipertanyakan juga oleh orang tua ada kecurigaan nih soal adanya di kasus senjata api rakitan ini. Kalau Anda melihatnya seperti apa sih, Prof? Kejanggalan di kasus ini, Prof? Mungkin bukan kejanggalan ya, tetapi memang itulah kehidupan polisi bawah, pangkat rendah, ya, dan muda juga gitu. Di mana mereka dekat dengan kehidupan malam, salah satunya adalah berupa konsumsi miras. Demikian juga mereka punya akses pada senjata rakitan. Ini menarik ya. Masa polisi punya senjata rakitan padahal mereka sebagai anggota Densus itu umumnya memiliki senjata Glock misalnya. Kok punya senjata rakitan? Dari mana? Ya, dan yang ketiga adalah bahwa ternyata kehidupan sebagai seorang anggota Densus juga ternyata tidak seketat yang dibayangkan. Ya, mereka punya kehidupan yang kemudian lalu bisa saja terkait dengan yang kehidupan bebas pada umumnya. Jadi inilah realitanya. Dan kalau kemudian lalu ada situasi di mana mereka mengkonsumsi miras, lalu kehilangan kesadaran, lalu menggunakan senjata rakitan yang tentu tidak berpengaman, ya, dan kemudian meledak, ya, inilah yang terjadi. Begitu. Tapi dari pintu masuk adanya senjata rakitan ini bisa mengungkap motif lain tidak, Prof? Tentu bisa ya. Kita bisanya menduga mengapa mereka memiliki senjata api rakitan tersebut. Apakah mereka membelinya atau mereka menggunakan senjata api rakitan yang pada dasarnya adalah barang bukti, ya, yang disita dari suatu kasus, tapi kemudian entah kenapa lalu bisa di tangan anggota, begitu ya. Atau senjata api rakitan itu dalam rangka untuk diperjualbelikan, tentu saja itu selalu mungkin ya. Dan saya kira menjadi benar bahwa dari segi motif itu tentu tidak hanya sekedar lalai, tapi juga kita bicara mengenai hal-hal yang tadi saya katakan, begitu. Soal dari kronologis, ini kan awalnya ditunjukkan kepada 2 saksi senjatanya. Dan kemudian terakhir ditunjukkan kepada korban, namun meletus tembakan. Tapi tembakan meletusnya ke leher di bagian belakang telinga, Prof. Artinya ini apakah bisa disebut ada mengarahkan pistolnya atau seperti apa? Kan kalau menunjukkan biasanya hanya memperlihatkan, Prof, ya? Saya kira walaupun saya tidak tahu bagaimana posisi tepatnya, tapi saya bisa mengerti begini, ya, korban masuk dari luar, satu dalam posisi berdiri, dan 3 orang saksi, satu di antaranya pelaku, itu berada dalam situasi duduk, ya kan? Nah, lalu dalam situasi duduk, lalu kemudian mereka salah satunya memperlihatkan senjata tersebut, dengan kata lain senjata berada dalam posisi terdongak. Nah, maka ketika senjata itu meletus karena tidak berpengaman ya, maka kemudian lalu mesiu meletus dari bawah ke atas ya. Maka kemudian masuk dari bawah telinga dan lalu menembus kepala di bagian belakang. Jadi dari segi elevasi itu saya kira bisa dimengerti dari sudut dari mana pelakunya itu meletuskan senjata dari bawah pada saat posisi duduk ke atas, yakni kepada orang yang sedang berdiri. Itu satu. Yang kedua, yang juga menarik untuk diketahui adalah bahwa untuk apa dipertunjukkan, untuk apa diperlihatkan, apakah dalam situasi bragging ya, menyombong-nyombongkan diri bahwa dia punya senjata, atau diperlihatkan dalam rangka untuk ini mau beli nggak gitu ya, dipamerkan begitu ya, di-show off-kan lah dalam bahasa sehari-hari, atau dalam konteks di mana senjata itu dipergunakan untuk mengancam korban. Nah, ini yang perlu kita ketahui, paling tidak polisi perlu mengetahui konteks ya dipertunjukannya senjata tersebut, apakah dalam rangka untuk dipamerkan, dipertunjukkan saja, atau dalam rangka untuk dibeli, atau dalam rangka untuk mengancam korban. Dan yang menarik lagi, Prof, yang ingin kami tanyakan, kenapa ini pemilik senjatanya tidak berada di TKP justru, Prof, ya? Nah, itu dia, apakah senjata itu memang dalam rangka untuk dijual, atau dalam rangka dipinjamkan, atau dalam rangka dipakai untuk mengancam sesuatu misalnya. Jadi saya kira itu konteks yang paling mungkin. Nah, terlepas daripada dipakai untuk meminjam, dipakai untuk supaya pamer-pamer dan seterusnya, maka apakah memang oke seorang anggota polisi aktif Densus pula ya, lalu kemudian memiliki hubungan dengan seorang pemilik senjata rakitan? Bukankah sebetulnya dalam konteks undang-undang senjata api menguasai senjata api rakitan sendiri juga sesuatu hal yang boleh dibilang sebagai melanggar undang-undang, gitu kan? Nah, berarti kan sebetulnya anggota Polri ini melalui semacam main mata dengan orang yang menjadi pelanggar tidak pidana juga. Jadi saya kira bisa kita panjangkan ke sana gitu ya dalam rangka mengungkap kasus ini, begitu. Soal ada juga kabar sebelum kejadian ada cekcok katanya pelaku dengan korban. Ini bagaimana pendalamannya kalau menurut Anda, Prof? Seberapa penting soal adanya cekcok ini untuk bisa mengungkap kasus?
Saya kira semua hal perlu dilihat ya. Kita bisa anggap itu sebagai suatu motif ya, casus belli katanya dalam bahasa pidana gitu. Nah, artinya si pelaku sudah berada dalam situasi sebal mungkin ya dengan korban, ada semacam dendam atau sakit hati dengan korban, tambah lagi dengan dia mengkonsumsi alkohol, tambah lagi dengan dia memiliki akses pada senjata, maka bisa dibayangkan kontrolnya akan makin rendah ya. Dan makin mungkin pula lalu kemudian senjata meletus secara tidak terkendali oleh yang bersangkutan. Jadi mungkin saja dia memang tidak berniat membunuh, tapi karena ada semacam rasa sakit hati, tambah lagi tidak berpengalaman, tambah lagi tidak berada dalam kesadaran yang penuh akibat alkohol, menjadikan lalu kelalaian amat mungkin terjadi. Baik, terima kasih Prof. Adrianus Meliala untuk pandangan Anda soal kasus polisi yang tewas tertembak seniornya di Rusun Polri di Cikeas, Bogor. Terima kasih Prof. Adri. Terima kasih.